Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, kawan-kawan Kang Nopki semua, insyaallah pada video yang sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada bab tajwid, yang akan kita mulai dari hukum membaca isti'adzah dan basmalah dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Apakah isti'adzah itu boleh digabung ataukah boleh dipisahkan? Nah, insyaallah pada video ini akan disampaikan untuk part pertama. Dan untuk part keduanya nanti yaitu adalah larangannya membaca isti'adzah dan basmalah. Baik, kita mulai saja. Saya sudah sediakan PowerPoint di sini. Untuk pelajaran kita kali ini saya mengambil dari kitab Al-Mudzakkiratu fit Tajwid fi Imam Hafiz an Asim, riwayatnya. Jadi yang biasa kita pakai sehari-hari ya di Indonesia ini. Kita mulai. Hukum membaca isti'adzah dan basmalah. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sebenarnya isti'adzah itu. Jadi isti'adzah itu berasal dari kata ista'adza yasta'izu, yang artinya adalah memohon perlindungan. Bagaimana bacaannya? Bacaannya mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ada yang bertanya, di mana letak berlindungnya di kalimat a'udzu? A'udzu di sini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berarti adalah untuk masa sekarang atau yang akan datang. Dan alif di depannya yang bermakna artinya adalah saya. Saya memohon perlindungan billahi minasyaitonir rajim, kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, kalau sudah tahu semua, kita masuk kepada hukumnya, yaitu disukai di kalangan jumhur ulama untuk dibaca di setiap permulaan surah ataupun di tengah-tengah surah. Jumhur ulama di sini juga banyak yang bertanya. Jumhur artinya adalah majoriti ulama, mayoritas ya. Bagaimana menentukan mayoritas ulama itu? Kita mempunyai 4 imam biasanya, yang masyhur, yang biasa kita sebut namanya sehari-hari, mungkin kita pelajari kitab-kitabnya, fikihnya, yaitu adalah Al-Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dalam bab fikih saya akan memberi contoh jumhur ulama itu seperti ini. Contoh dari 4 imam ini mengatakan 3 menyetujui bacaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim ini dibaca untuk di permulaan surah ataupun di tengah-tengah surah. Dari 3 imam ini bermakna ialah jumhur ulama. Saya hanya mengambil contoh dari imam ya, karena dalam bacaan Quran ada imam tersendiri sebetulnya, yaitu imam yang menciptakan riwayat-riwayat qiraat. Itu beda lagi pembahasannya, dan insya Allah nanti kita akan masuk ke sana. Baik, dan cukup dibaca 1 kali selama kita masih terus membaca Al-Quran tanpa istirahat yang lama. Di dalam kitab Al-Mudzakkiratu fit Tajwid mengatakan bahwa seperti ini,
ini saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan sertakan di deskripsi kitabnya, dan teman-teman boleh download kitabnya, dan juga PowerPoint yang saya buat, teman-teman boleh baca dan pelajari. Dan cukup dibaca satu kali. Cukup dibaca satu kali isti'adzah ini selama kita masih terus membaca Al-Quran tanpa istirahat yang lama. Jikalau teman-teman semua membaca Al-Quran atau menamatkan Al-Quran pada satu malam, terus tidak ada istirahat, ataupun istirahatnya hanya sebatas minum, lalu buang air kecil, lalu berwudu lagi, dan memulai lagi bacaan Al-Quran, tidak perlu membaca isti'adzah lagi. Jadi isti'adzah ini cukup membaca satu kali kalau istirahat kita pada baca Al-Quran itu tidak terlampau lama. Baik teman-teman, hukum bacaan isti'adzah sudah selesai. Kita masuk kedua, yaitu basmalah. Basmalah artinya dengan nama Allah. Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum dari bacaan basmalah ini adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang mendekati kepada wajib. Sunnah muakkadah untuk dibaca di setiap permulaan surah, kecuali surah tentang perang, yaitu At-Taubah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sunnah muakkadah untuk dibaca pada setiap permulaan surah, baik itu dibaca jahar ataupun dibaca sir. Jahar artinya terang atau jelas, kita ucapkan secara lisan Bismillahirrahmanirrahim, ataupun dibaca sir. Kalau dalam sholat, banyak imam yang berbeda pendapat tentang bacaan basmalah ini. Ada yang mengatakan tidak perlu memakai basmalah, ada yang mengatakan cukup hanya disirkan saja basmalahnya, dan ada juga yang mengatakan bahwa basmalah itu harus dibaca secara terang ataupun jelas, kecuali pada surah tentang perang, yaitu surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang menyerang orang-orang kafir. Jadi sepertinya kurang elok kalau kita meletakkan bacaan basmalah dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim di surah At-Taubah ini, karena tidak sesuai dengan sifat Allah. Karena pada surah At-Taubah ini Allah sedang menghukum orang-orang kafir, mengazab orang-orang kafir. Baik, pembaca boleh membaca basmalah di tengah surah atau lebih afdol lagi meninggalkannya. Nah, baik teman-teman, kalau kita berada di tengah surah ketika membaca Al-Quran, kita ingin menghafal Al-Quran, mengulang hafalan kita. Contohnya kita membaca Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ila akhir ayat. Tidak perlu membaca basmalah lagi. Boleh dibacakan, tapi afdolnya yaitu ditinggalkan. Tapi boleh membaca isti'adzah seperti hukum yang pertama tadi. Mudah-mudahan sampai di sini jelas. Kita akan masuk lagi ke selanjutnya, yaitu pembaca boleh memilih untuk menggabungkan bacaan isti'adzah dan basmalah dan awal surah, atau memisahkannya. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, menggabungkan isti'adzah, basmalah dan awal surah. Dalam bahasa Arabnya adalah waslul jami', menggabungkan antara isti'adzah, basmalah dan awal surah. Yang kedua, memisahkan isti'adzah, basmalah dan awal surah. Dalam bahasa Arabnya adalah qat'ul jami'. Dan yang ketiga,
menggabungkan isti'adzah dan basmalah tetapi memisahkannya dengan awal surah. Waslul isti'adzah bil basmalah binufusin wa qat'uhuma an awwalis surah. Yang keempat, memisahkan isti'adzah dan menggabungkan basmalah dengan awal surah. Yang berarti qat'ul isti'adzah ay binufusin wa waslul basmalah bi awwalis surah binufus. Baik, ini adalah 4 kaedah yang paling penting yang jarang sebenarnya orang menguasai ini. Saya yakin teman-teman Kang Nopki pun yang menonton video ini pasti masih banyak yang keliru masalah ini. Jadi insya Allah kita akan memberikan sekaligus contohnya dalam video ini. Kita lihat slide yang kedua, masuk kepada contoh. Baik, kita lihat di sini. Yang pertama itu apa tadi? Teman-teman ingat tidak? Lupa ya. Baik, yang pertama adalah waslul jami', yang berarti menggabungkan semua bacaan, yaitu bacaan isti'adzah, bacaan basmalah, dan awal surah. Bagaimana bacaannya? Kita akan simak di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu adalah bacaan yang menggabungkan antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Mohon dimaafkan, dalam kitab Al-Mudzakkirah fit Tajwid ini adalah kesalahan penulisan suratul Ikhlas Qul ahad huwallah. Di sini salah nulis ya, seharusnya Qul huwallahu ahad. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu adalah qat'ul jami'. Qat'ul jami' artinya memotong semuanya. Memotong antara basmalah, isti'adzah, basmalah dan juga awal surah. Memisahkan lebih tepatnya ya. Bagaimana caranya? Seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, ini adalah bahagian yang kedua, yaitu memisahkan qat'ul jami' antara isti'adzah, basmalah, dan juga awal surah. Tapi dengan syarat yaitu binafas, binufusin ya. Dengan mengambil nafas ketika a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada pengambilan nafas di situ. Kalau kita diam tanpa mengambil nafas, berbeda lagi hukumnya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas juga apa itu sebenarnya hukumnya. Kita masuk ke bahagian yang ketiga, yaitu waslul isti'adzah bil basmalah binufusin wa qat'uhuma an awwalis surah. Misalun dzalik, menggabungkan isti'adzah dengan basmalah tetapi memisahkan antara keduanya dengan awal surah. Bagaimana caranya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itulah contoh dari menggabungkan isti'adzah dengan basmalah dan memisahkan antara keduanya dari awal surah. Dengan syarat ketika berhenti pun di Bismillahirrahmanirrahim itu ingin menyambung ke ayat yang selanjutnya, awal surah, harus mengambil nafas. Baik, kita masuk ke bahagian yang terakhir. Qat'ul isti'adzah ay binufusin wa waslul basmalah bi awwalis surah binufusin aidan.
Jadi memisahkan isti'adzah dengan syarat ada nafas di situ ya, mengambil nafas, wa waslul basmalah, dan menggabungkan basmalah bi awalis surah, dengan awal surah. Bagaimana caranya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Biasanya ini adalah kebanyakan yang orang pakai ketika membaca bacaan seperti ini dalam keadaan di dalam sholat. Orang biasanya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan keadaan yang sir, bacaan yang sir, atau di dalam hati, tidak jelas ya. Dan ketika membaca basmalah digabungkan dengan awal surah. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menggabungkan dengan awal surah, antara basmalah dan awal surah. Tetapi dalam bacaan isti'adzah membaca dengan sir dan dipisahkan di antara basmalah dan awal surah tersebut. Baik teman-teman semua, alhamdulillah part pertama sedikit ya, insyaallah ini adalah asas bagi kita mempelajari tajwid. Banyak orang mempelajari tajwid langsung masuk ke bab izhar halqi mungkin, tetapi tidak mengutamakan ini dulu. Padahal ini adalah sesuatu yang penting juga, karena terkadang kita ingin menyambung bacaan dengan awal surah. Bagaimana caranya? Kalau tidak sesuai dengan kaidahnya, bisa terjadi kesalahan di situ, dan resikonya adalah dosa juga. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya Kang Nopki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.